ajaran sesat di dalam gereja maupun di luar gereja. Kita harus mengikuti jalannya Tuhan Yesus supaya tidak tersesat. Injil Matius pasal yang ke-7, ayat yang ke-13 sampai yang ke-14, Tuhan Yesus berkata, "Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya." Ajaran sesat yang diberikan iblis kepada orang yang dipakainya untuk memalsukan kebenaran yang Tuhan Yesus ajarkan di kitab Injil di Alkitab selalu bertolak belakang dengan ajaran Tuhan Yesus di kitab Injil di Alkitab. Inilah di antaranya ajaran sesat di dalam gereja ataupun di luar gereja. Yang pertama, iblis mengajarkan untuk mengumpulkan harta di bumi supaya bisa dinikmati untuk kesenangan diri sendiri. Iblis dengan tipu muslihatnya mengajarkan kepada manusia, jika ingin dihormati, diakui, disegani, disanjung, dipuji-puji dan dipuja, kumpulkanlah harta di bumi sebanyak-banyaknya dan bekerja keraslah untuk bisa diakui orang lain atas kesuksesan dan kerja kerasmu. Inilah ajaran sesat dari iblis dengan menekankan mengumpulkan harta dan kekayaan di bumi. Tetapi Tuhan Yesus mengajarkan untuk mengumpulkan harta di surga supaya tidak menyembah Mamon. Mamon adalah kuasa iblis yang bekerja untuk mempengaruhi manusia untuk kaya di bumi tanpa mengumpulkan harta di surga. Manusia lebih memilih menyembah Mamon atau iblis daripada menaati perkataan Tuhan Yesus. Karena dengan menaati perkataan Tuhan Yesus, kita harus menggunakan seluruh harta dan kemampuan yang kita miliki, yang Tuhan Yesus percayakan untuk menolong orang lain yang membutuhkan pertolongan kita, bukan untuk menyenangkan diri sendiri. Orang yang menaati perintah Tuhan Yesus untuk mengumpulkan harta di surga, tidak peduli hidup di dunia ini, meskipun harus hidup secukupnya. Jika ada lebihnya, selalu digunakan untuk menyenangkan Tuhan Yesus, untuk menolong sesama. Dengan cara demikian, bisa mengumpulkan harta di surga. Orang yang mengumpulkan harta di bumi adalah orang yang mementingkan dirinya sendiri dan lebih menaati perintah iblis daripada perintah Tuhan Yesus. Yang kedua, iblis mengajarkan untuk menghukum orang yang berdosa dan membenci musuh. Tetapi Tuhan Yesus mengajarkan untuk mengampuni dan mengasihi musuh dan yang berbuat dosa dan kesalahan kepada kita. Yang ketiga, iblis mengajarkan kebohongan untuk mencapai tujuan yang diinginkan manusia. Tetapi Tuhan Yesus mengajarkan ya jika memang berkata ya, tidak jika memang berkata tidak. Jika tidak melakukan kejujuran dalam segala hal, berarti berasal dari si jahat atau si iblis. Yang keempat, iblis mengajarkan untuk melawan orang yang berbuat jahat kepada kita dan membalas kejahatan. Tetapi Tuhan Yesus mengajarkan, jangan melawan orang yang berbuat jahat kepada kita. Siapapun yang melukai kita dengan perkataan dan kekerasan, kita tidak perlu melawannya. Tetapi Tuhan Yesus menyuruh kita untuk mengasihi musuh dan mendoakan orang yang selalu menyerang hidup kita dengan perkataan atau dengan tindakannya. Yang kelima,
Iblis mengajarkan untuk dilayani dan dihormati. Dan iblis berkata, jangan pernah hidup untuk melayani orang lain dengan segala yang kita miliki. Tetapi Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, jika ingin menjadi terkemuka dan terbesar, harus menjadi hamba dan pelayan kepada sesama manusia yang membutuhkan pertolongan kita. Sadar dan bertobatlah jika kita selama ini masih mengikuti jalan iblis untuk masuk ke neraka. Ikutilah jalan Tuhan Yesus. Walaupun susah, tetapi harus terus berjuang dan berusaha melalui pintu yang sesak dan jalan yang sempit yang menuju kepada kehidupan di surga. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua dimanapun kita berada. Amin.